Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah agama kelas 1A yaitu Bapak Yadi Fahmi Arifuddin beserta teman-teman mahasiswa pendidikan matematika kelas 1A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa menghadiri perkuliahan mata kuliah agama pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga syafaatnya sampai kepada siapapun yang meneruskan risalahnya sampai yaumil akhir nanti. Sebelum ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari saya, Aprilia Harani, dan rekan saya, Syifa Nadia, Khalifatul Aulia, dan Barokah Hamdalah. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok 3 akan memaparkan materi diskusi kita pada hari ini, yang berjudul akhlak. Tentu teman-teman sudah pernah dengar dong apa itu akhlak. Tetapi izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk memaparkan akhlak lebih jelas lagi dan membagi akhlak ke beberapa submateri yaitu pengertian karakter, pengertian adab dan akhlak, akhlakul karimah, akhlakul mazmumah, dan kesimpulan serta saran. Materi pertama ada pengertian karakter. Definisi karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, karasein, karaks yang didefinisikan sebagai moral dan akhlak. Karakter juga berasal dari bahasa Inggris yaitu karakter. Sedangkan dalam bahasa Yunani, karakter berasal dari kata karasein yang artinya membuat tajam atau membuat dalam. Karakter juga dijelaskan dalam kamus Purwadarminta. Dalam kamus tersebut, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan orang satu dan yang lainnya. Mendefinisikan karakter sebagai ciri khas asli dari akar yang dimiliki suatu benda atau individu sebagai mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan memberi respon terhadap sesuatu. Selanjutnya ada definisi adab dan akhlak yang akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Nadia. Kepada Syifa Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada definisi dari akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuknya yaitu khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya.
ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang akhlak, yaitu yang pertama ada dari Ibnu Mazkawaih yang berpendapat bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Yang kedua, ada menurut Al-Ghazali yang berpendapat bahwa akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga ada menurut Rosihan Anwar. Rosihan Anwar berpendapat bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengertian adab. Adab secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu adaba, yu'adibu, ta'dib yang telah diterjemahkan sebagai mendidik atau pendidikan. Seperti halnya akhlak, dalam adab pun ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang adab. Yang pertama ada dari Al-Jurjani yang mendefinisikan adab sebagai proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan. Yang kedua ada dari Ibrahim Anis yang mengatakan bahwa adab ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, ada dari Ahmad Amin yang mengatakan bahwa adab adalah kebiasaan baik dan buruk. Dan yang terakhir, ada dari Surgarda Purabakarwatya mengatakan bahwa adab ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. Terima kasih. Selanjutnya ada adab menurut Hamzah Yakub mengemukakan bahwa pengertian adab dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir dan batin. Dan yang kedua, masih menurut Hamzah Yakub, adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada dari Ibnu Miskawaih, mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan, atau biasa disebut sebagai kebiasaan sehari-hari. Semateri adalah akhlakul karimah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Khalifatul Aulia. Kepada Khalifatul Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah artinya akhlak yang terpuji. Contoh-contoh akhlak yang terpuji itu yang pertama ada akhlak kepada Allah. 1. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini apa yang difirmankannya. Yang kedua ada taat, yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga ada ikhlas, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada khusyuk, yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakannya. Yang kelima ada husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ada tawakal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Yang ketujuh ada syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Yang kedelapan ada sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Yang kesembilan itu bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Subhanallah yang berarti Maha Suci Allah, serta menjauhkan perilaku yang dapat mengotori nama Allah yang Maha Esa. Yang ke-10 ada istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dibuat. Yang ke-11 ada takbir, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Dan yang terakhir yaitu ada doa,
yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik. Selanjutnya adalah akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ridho dan beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, mentaati dan mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Dan yang keempat, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Contoh akhlakul karimah yang selanjutnya itu akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama ada setia atau al-amanah, yang kedua ada benar atau asidik, yang ketiga ada adil atau al-adlu, yang keempat memelihara kesucian atau al-ifafah, yang kelima ada malu atau al-haya, yang keenam ada keberanian atau asy-syaja'ah, yang ketujuh ada kekuatan al-quwah, yang kedelapan ada kesabaran as-sabru, yang kesembilan ada kasih sayang, ar-Rahman, dan yang kesepuluh adalah hemat, al-iqtisad. Selanjutnya ada akhlak terpuji terhadap orang tua. Yang pertama, mencintai mereka melebihi rasa cinta terhadap kerabat yang lain. Yang kedua, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan orang tua. Yang keempat, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. Yang kelima, berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. Dan yang keenam, berterima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Contoh akhlak terpuji yang berikutnya yaitu akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama itu memuliakan tamu, yang kedua menghormati nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, saling menolong dalam melakukan kebajikan takwa. Yang keempat, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Yang kelima, memberi makan fakir miskin. Yang keenam, bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama. Yang ketujuh, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Dan yang terakhir, menepati janji. Terima kasih. Semateri yang keempat ada akhlakul mazmumah yang akan dibacakan oleh Barokah Hamdalah. Kepada Barokah Hamdalah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih April. Saya akan melanjutkan materinya yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah yang merupakan akhlak tercela atau perilaku buruk adalah sikap, sifat atau perilaku yang dibenci Allah SWT serta merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Akhlak tercela wajib dijauhi umat Islam karena perilaku ini menyimpang dari pendidikan akhlak mahmudah yang merupakan pedoman umat Islam. Adapun macam-macam akhlak mazmumah. Yang pertama, menghina. Menghina ialah mengucapkan kata yang merendahkan dan menyakiti hati orang lain, seperti mencela, mengolok-olok, memaki, dan mengejek. Yang kedua, buruk sangka. Buruk sangka adalah menuduh atau memandang orang lain dengan kacamata hitam atau biasa kita sebut dengan prasangka buruk, seperti menyembunyikan kebaikan orang lain dan membesar-besarkan keburukan orang lain. Yang ketiga, ghibah atau bergunjing. Ghibah adalah membicarakan aib atau kejelekan orang lain, seperti membicarakan masalah orang lain yang tidak disukainya. Meskipun hal tersebut benar-benar terjadi, itu pun disebut dengan ghibah. Allah SWT mengidentifikasi ghibah dengan memakan daging mayat saudaranya sendiri. Yang keempat, dengki atau hasad. Hasad adalah keadaan hati, sikap batin, atau rasa tidak senang, benci, dan antipati terhadap orang lain yang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dan memiliki kelebihan darinya. Sikap ini merupakan sikap kaum Yahudi yang dibenci Allah. Jika orang lain mendapatkan kemalangan atau kesengsaraan, ia merasa senang. Yang kelima ada serakah. Serakah atau tamak adalah sikap tidak puas dengan apa yang menjadi hak atau miliknya, sehingga terobsesi meraih yang bukan haknya. Setiap orang berpotensi bersikap serakah jika tidak bisa mengontrol keinginan dan kemauannya. Yang keenam ada kikir atau bakhil. Kikir atau bakhil ini ialah penyakit hati yang sifatnya bersumber dari ketamakan, cinta dunia, atau menyukai kemegahan.
Orang yang beruntung adalah orang yang terbebas dari sifat kikir. Yang ketujuh, ria. Ria merupakan sikap yang muncul dari diri seorang yang ingin dipuji oleh orang lain. Ria adalah lawan atau kebalikan dari ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah. Sifat ria memiliki berbagai dampak negatif, seperti rezeki yang diterimanya akan berkurang. Lalu yang kedelapan, berdusta. Berdusta adalah salah satu ciri kaum munafik. Selain mengkhianati kepercayaan dan mengingkari janji, sikap orang yang berkhianat cenderung tidak akan dapat dipercaya oleh orang lain lagi, karena ucapan dan perbuatannya tidak dapat dipercaya. Yang kesembilan, bermusuhan. Bermusuhan merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Sebagai orang Muslim, kita dianjurkan untuk menjauhi sifat saling bermusuhan, karena sifat bermusuhan dapat memutuskan tali persaudaraan antar sesama manusia. Yang kesepuluh, mengadu domba atau namimah. Mengadu domba atau yang dapat disebut dengan namimah adalah sikap yang mendorong dua pihak atau lebih untuk saling bermusuhan, tetapi tidak memihak di antara keduanya. Yang ke-11, sombong. Sombong atau takabur adalah perasaan berbangga pada diri sendiri, merasa paling baik atau paling hebat, dan merasa paling benar sehingga menolak kebenaran yang disarankan oleh orang lain dan merendahkannya. Materi yang terakhir ada kesimpulan dan syarat. Karakter sama dengan akhlak, yaitu keadaan jiwa seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Adab adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dari karakter manusia. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah artinya akhlak terpuji, akhlakul mazmumah artinya akhlak yang buruk. Dalam hidup, kita harus memiliki adab, sopan santun, serta karakter yang unggul. Akhlak dan karakter yang unggul bisa didapatkan melalui pendidikan karakter dan budi pekerti. Tetapi pendidikan saja belum cukup, karena akhlak yang baik juga harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan kita akan membuka 5 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk Wirda Ardayanti, dipersilahkan mengemukakan pertanyaannya. Ya, terima kasih sih Pak. Saya Wirda Ardayanti dari kelompok 1 ingin bertanya, adab dalam bercanda itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, kami simpan dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Sarmilah untuk mengemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, mana yang lebih penting atau akhlak? Terima kasih. Mohon maaf, Sarmila, pertanyaannya kurang jelas. Apakah bisa diulangi? Terima kasih. Punten, sebelumnya apakah kedengeran? Apakah terdengar? Terdengar.
Manakah yang lebih penting, adab atau akhlak? Baik, terima kasih untuk Sarmila atas pertanyaannya. Selanjutnya selanjutnya saya mempersilahkan kepada Sofi untuk mengemukakan pertanyaannya. Ya, saya Sofi Nadia Putri dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah akhlak dan adab itu berbeda? Apa perbedaannya? Terima kasih. Mohon maaf, apakah bisa diulang? Kurang jelas. Terima Apakah kasih. akhlak dan adab berbeda? Apa perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Resa untuk mengemukakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Septiani dari kelompok 6. Izin bertanya, faktor apa yang menyebabkan manusia memiliki akhlak mazmumah? Baik, terima kasih kepada Resa atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Galuh untuk mengemukakan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Galuh Ratri Rakasiwi dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari ghibah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Galuh atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan, adakah yang ingin bantu menjawab? Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, boleh turunkan dulu ininya, angkat tangannya. Iya, raise hand-nya. Sekarang giliran yang ingin ikut menjawab. Yang ikut menjawab boleh angkat tangannya. Terima kasih. Punten, untuk semuanya bolehkah pertanyaannya diulang karena lupa tadi. Pertanyaan yang pertama itu dari Wirda. Pertanyaannya adalah adab dalam bercanda itu bagaimana? Yang pertanyaan kedua yaitu dari Sarmilah, yaitu manakah yang lebih penting, adab atau akhlak? Pertanyaan yang ketiga itu dari Sofi. Apakah akhlak dan adab berbeda? Pertanyaan keempat itu dari Resa. Faktor apa yang menyebabkan manusia memiliki akhlak mazmunah? Dan pertanyaan kelima yaitu dari Galuh. Bagaimana caranya supaya terhindar dari ghibah? Maaf sebelumnya, boleh izin menjawab ya? Kelompok 3, saya boleh izin menjawab tentang pertanyaan dari Sarmilah? Jika tidak, oke. Jadi tadi kalau tidak salah pertanyaannya apa yang lebih penting ya dari adab atau akhlak, seperti itu. Ini menurut saya pribadi ya, enggak, kalau memang salah tolong diperbaiki gitu. Nah, jadi adab itu lahir karena adanya akhlak. Nah, akhlak itu terbentuk dari kita melaksanakan syariat Allah seperti ibadah yang baik, gitu kan, ibadahnya dijaga dan lain-lain. Nah, jadi jika ibadah yang benar kepada Allah akan melahirkan akhlak yang baik juga.
Singkatnya, orang yang bertakwa pasti bagus akhlaknya. Nah, orang yang bagus akhlak maka akan terjaga adab-adabnya. Nah, jadi dalam Islam adab itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi hasil bentukan dari akhlak kita. Nah, jadi kesimpulannya yang mana lebih penting adab atau akhlak, itu dua-duanya penting. Itu dua-duanya harus diutamakan karena mereka berdua itu saling sangkut, saling terikat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eri. Untuk Sarmila, apakah cukup jawaban dari Eri? Iya, cukup. Baik, ada lagi yang ingin bantu menjawab? Apakah Fahrul ingin membantu menjawab? Punten tadi ada pertanyaan cara menghindari atau menghindari ghibah atau gimana tadi? Ada nggak pertanyaan itu? Iya, ada Pertanyaan. Gimana coba? Coba bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaan itu bagaimana cara agar terhindar dari ghibah? Oh, oke. Izin jawab ya. Sebelumnya, mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang atau ini gitu. Nah, dalam menjawab cara menghindari ghibah, yang pertama selalu berprasangka baik kepada orang tersebut. Terus selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan senantiasa selalu berkata baik dengan sesama muslim gitu, sesama teman gitu. Kan tadi juga udah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 16 kalau nggak salah. Kan di situ ada kan dalam arti ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonna inna ba'dadh-dhonna ismu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Nah, dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh menggunjing atau membicarakan orang lain gitu. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih. Baik, terima. Baik. Baik, terima
Terima kasih untuk jawabannya, Fahrul. Untuk Galuh, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih jawabannya. Ya, untuk pertanyaan 1, kelompok kami akan mencoba menjawab. Pertanyaannya yaitu adab dalam bercanda. Adab dalam bercanda ada beberapa aspek. Yang pertama, adabnya yaitu meluruskan tujuan atau sebagai penyemangat. Yang kedua, tidak melewati batasan. Setiap orang dan tempat memiliki norma dan batasan yang harus dihormati. Yang ketiga, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Yang keempat, jangan bercanda akan suatu hal yang serius. Dan yang kelima, tidak menakut-nakuti orang lain. Yang keenam, tidak berdusta. Yang ketujuh, tidak melecehkan pihak lain. Yang kedelapan, tidak menuduh atau memfitnah orang lain. Yang kesembilan, tidak menggunakan perbuatan atau kata-kata yang buruk. Yang kesepuluh, tidak sampai terbahak-bahak. Yang 11, bercanda dengan orang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, ke-12, tidak melecehkan syiar agama. Untuk Wirda, apakah sudah cukup? Iya sudah, terima kasih. Ya. Untuk Farul, apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Celakalah orang yang mengucapkan perkataan dengan maksud supaya orang lain tertawa, lalu ia berbuat dosa, celaka ia, celaka ia. Sekian, itu penambahan dari saya. Jadi, jangan sampai kita berbicara dengan maksud untuk bercanda gitu. Dan itu tidak boleh, kan tadi hadisnya sudah dijelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Farul atas tambahannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Resa, yaitu faktor apa yang menyebabkan manusia memiliki akhlak mazmumah. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan manusia memiliki akhlak mazmumah, yaitu yang pertama pergaulan bebas yang buruk. Jadi pergaulan bebas sangat berdampak pada akhlak manusia. Lalu yang kedua ada akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pengaruh pemikiran hedonisme. Kemerosotan akhlak akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pemikiran hedonisme sangat gampang merasuk ke dalam pergaulan manusia. Lalu yang terakhir ada lemahnya tingkat pendidikan agama para generasi muda, sehingga nafsunya tidak dapat dikendalikan. Jadi manusia lebih cenderung untuk melakukan akhlak-akhlak ini tercela. Terima kasih. Untuk Resa, apakah pertanyaan dari saya cukup? Jawaban dari saya maksudnya maaf. Apakah cukup? Ya, udah, makasih. Untuk Resa, apakah jawaban dari saya cukup? Iya udah cukup, makasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Sofia, itu apa perbedaan akhlak dan adab dan apa saja perbedaannya. Yang pertama, akhlak itu muncul dari diri sendiri dan sedangkan adab merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak timbul dari sebuah kebiasaan, sedangkan adab timbul sebagai pelaksanaan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akhlak menimbulkan sebuah perbuatan baik tanpa terikat aturan tertentu, sedangkan adab menghasilkan perbuatan baik dan terikat aturan tertentu. Kepada Sofi, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Maaf Pak, apa dicukupkan saja? Mangga, silakan.
Baik, dicukupkan saja untuk diskusi kita. Kata sahabat, jika kamu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersikap baiklah kepada hamba-Nya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah tadi telah disampaikan pemaparan terkait dengan akhlak. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk pemateri untuk membuat laporan berita acaranya ya. Oke. Termasuk di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, teman-teman, tadi pertanyaannya apa aja? Pertanyaan pertama yaitu adab dalam bercanda. Kedua, manakah yang lebih penting di antara adab dan akhlak? Yang ketiga, apakah akhlak dan adab berbeda dan apa perbedaannya? Yang keempat, faktor apa yang menyebabkan manusia memiliki akhlak masing-masing? Dan yang kelima, bagaimana caranya supaya terhindar dari ghibah? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjelaskan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu yang dimaksud dengan akhlak? Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, akhlak tadi ditanyakan apa perbedaan akhlak dan adab, terus apa lagi tadi itu apa keutamaan akhlak dan adab dan namanya bagaimana kita menghindarkan diri dari perilaku ghibah. Oke, saya akan coba uraikan dari definisinya dulu ya sebelum kita masuk ke dalam akhlak yang macam-macam akhlak dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama adalah definisi akhlak. Apa itu definisi karakter, adab, dan akhlak? Nah, teman-teman tahu nggak apa perbedaan antara karakter, adab, dan akhlak? Ada yang tahu? Oke, karakter itu ya berasal dari bahasa apa kalau karakter itu? Bahasa apa kalau karakter? Teman-teman. Ya, berasal dari bahasa Inggris ya. Karakter itu berasal dari bahasa Inggris, artinya all the qualities and features that make a person different from others ya. Jadi sifat dan karakter khusus yang menjadikan seorang berbeda dari yang lain, itu akhlak. Ya. Jadi
contohnya di sini misalnya ada apa namanya, ada Wirda, ada Eri Juwita gitu ya. Nah, kira-kira kalau dilihat itu beda nggak? Tentu beda ya. Wirda atau Sarmila, beda nggak? Pasti ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Nah, itu perbedaannya disebut dengan karakter ya. Disebut dengan karakter. Apa perbedaannya? Bisa perbedaan bentuk wajah, perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi badan. Nah, ataupun yang sifatnya perilaku ya. Antara apa namanya, Wirda dan Eri mungkin berbeda perilakunya. Gitu ya. Sehingga apa namanya, membedakan antara Eri dengan Wirda atau Wirda dengan Eri. Nah, ini disebut dengan karakter. Nah, kemudian ya, menurut Thomas Likona, sudah pindah gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Menurut Thomas Likona, karakter adalah campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasikan oleh tradisi religius, cerita sastra, ahli hikmah, dan para ilmuwan dalam sejarah. Maksudnya gimana? Jadi menurut Thomas Likona, ya, namanya karakter itu muncul karena apa? Ya karena bisa disebabkan ya karena tradisi yang ada, tradisi religius dari agama misalnya jujur, karakter jujur. Kenapa dia? Karena dia mempelajari agama Islam tentang jujur-jujuran, maka dia jadi jujur. Atau dari cerita sastra, seperti misalnya antara si Kancil dan si monyet gitu kan. Kancil termasuk orang yang jujur, kemudian terserap dalam hati, akhirnya menjadi perilaku yang membedakan dia dengan orang lain. Nah, itu bisa jadi karakter. Atau dari ahli hikmah, ya, dari ahli hikmah seperti apa namanya, Sun Tzu gitu kan, Confucius dan lain sebagainya. Para ilmuwan seperti misalnya Einstein, atau dalam sejarah ya, peristiwa besar dalam sejarah seperti Mahatma Gandhi dan lain sebagainya.